Dan pemirsa, untuk mengulas rencana OJK yang melakukan penyesuaian batas maksimum pinjaman online mencapai 10 miliar rupiah, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada pengamat ekonomi digital dari Salius Nailul Huda, dan juga ada anggota Komisi 11 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. Namun kami juga sudah mengundang OJK, tapi sampai dengan saat ini belum bisa bergabung. Kita akan langsung saja mulai dialog pada sore hari ini. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Sosa. Baik, selamat sore Bapak. Saya langsung ke Pak Zulfikar terlebih dahulu nih. Pak Zulfikar, terkait dengan wacana dari OJK yang saat ini tengah katanya melakukan penyelarasan mengenai aturan dari fintech P2P lending pinjol ini, apakah sebelumnya Komisi 11 sebagai mitra kerja sudah mengetahui adanya rencana untuk mengubah terkait dengan peraturan OJK tersebut, dan apakah sempat dibahas juga dalam rapat-rapat yang berlangsung di Komisi 11? Biasanya OJK kalau mau buat peraturan OJK itu disampaikan dulu ke Komisi 11 ya, bahkan kita sering buat fokus group discussion, tapi sepengetahuan saya yang soal ini saya belum pernah ada update ya, apakah karena belum atau memang saya sendiri yang tidak update gitu Soza. Baik, berarti sepengetahuan Anda sampai dengan sebelum memasuki masa reses belum pernah ya Pak dibahas terkait dengan usulan untuk mengubah peraturan OJK tersebut ya? Sepengetahuan saya itu belum ada update soal itu ya, gitu ya. Sampai dengan kita reses ini. Gitu. Tahunya ya dari Soza ini, dari teman-teman BTV. Baik, padahal sebenarnya Pak di media online itu sudah mulai banyak beredar terkait dengan hal ini. Nggak apa-apa. Kita akan tanyakan kepada pengamat Mas Huda, salah satu alasan mengapa OJK berencana untuk melakukan perubahan dalam peraturan terkait dengan P2P lending ini katanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif. Menurut Anda, apakah cara ini sudah tepat menaikkan batas maksimum dari 2 miliar menjadi 10 miliar? Iya, Mbak Soza. Jadi kalau kita lihat datanya kan memang masih cukup rendah ya. Per April, per data saya, per April itu hanya 32% gitu kan. Jadi untuk yang sektor produktif ini memang masih cukup rendah dibandingkan dengan sektor konsumtif yang mencapai 68% gitu. Jadi ketimpangannya sangat tinggi sekali. Nah, kita lihat bahwa ya bisa dibilang untuk UMKM sendiri itu juga cukup banyak yang ada di fintech P2P lending gitu kan. Dan kalau saya bisa bilang ini ketika dinaikkan dari 2 miliar ke 10 miliar memang bisa memperluas dari akses bukan hanya ke usaha. Sekarang kan batasnya kan diubah gitu kan. Kalau 2 miliar itu kan mikro sama ultra mikro gitu kan. Tapi ini bisa diubah lagi dan bisa tingkatkan untuk bisa menyasar ke sektor-sektor yang dia lebih istilahnya lebih besar omsetnya gitu kan. Dia mungkin omsetnya bisa sampai ke angka 25 miliar ataupun 10 miliar gitu kan. Nah ini yang kalau saya bilang ketika mereka omsetnya 10 miliar, 5 miliar, itu kan ketika meminjam uang 2 miliar kan juga relatif kecil bagi mereka gitu kan. Makanya memang ini bisa untuk meningkatkan sektor produktif, tapi dengan catatan ya, ini pasti harus dibarengi dengan sistem credit scoring, sistem yang perlindungan dari lender yang lebih prudent dan sebagainya. Yang saya rasa itu juga harus dicebantahkan dalam peraturan OJK yang terbaru nantinya. Baik, tapi Mas Huda, jika kita melihat pada data memang adanya pertumbuhan yang cukup signifikan ya dalam sektor pembiayaan melalui pinjol ini, khususnya berbicara mengenai sektor produktif. Nah, dari analisa Anda, apa sebenarnya yang membuat pertumbuhan pendanaan dari sektor pinjol untuk produktif ini menjadi favorit? Faktor-faktor apa aja yang sebenarnya berpengaruh? Iya, dari faktor fundamental sebenarnya Mbak, kalau kita lihat untuk yang mikro sama ultra mikro ya. Ultra mikro sama mikro ini kan memang kalau bisa dibilang itu kan unbankable gitu kan. Mereka memang tidak memerlukan pembiayaan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kita kan juga mengalami credit gap yang cukup besar gitu kan. Yang cukup besar di mana hitungan sebuah lembaga internasional itu mencapai $1 juta gitu kan untuk credit gap-nya. Nah, ini yang akhirnya
membuat ya mereka butuh pembiayaan dan mereka tidak unbankable, mereka membutuhkan pembiayaan alternatif gitu. Nah, salah satunya memang dari fintech P2P lending gitu kan. Walaupun kita juga kritisi Mbak ya bahwa di sektor produktif tadi ya itu masih berada di angka 32%, yang saya rasa itu juga perlu ditingkatkan kembali untuk bisa mencapai targetnya pemerintah kan 70% itu ke sektor produktif gitu kan. Nah, itu perlu ditingkatkan kembali dan salah satu caranya adalah memperluas akses pasarnya gitu kan. Ketika itu dibatasi 2 miliar memang sangat segmented sekali, itu untuk mikro sama ultra mikro, kemudian juga yang kecil dan menengah pun ketika membutuhkan pembiayaan mereka nggak akan bermain di 1 miliar 2 miliar, tapi mereka sudah bisa bermain untuk meminjam di angka 3 miliar bahkan sampai 10 miliar gitu kan. Nah, yang jadi perhatian itu adalah ya kalau meminjamkan 10 miliar, 5 miliar itu bagaimana perlindungan ke lendernya atau investornya gitu kan. Kalau bisa kita bilang kan peminjaman dana fintech P2P lending itu kan bukan dana fintech P2P lending kan, tapi dana dari lendernya gitu kan. Nah, ini yang kita dorong bahwa ketika itu dinaikkan ke 10 miliar itu juga harus ada mekanisme perlindungan bagi lendernya yang lebih prudent, dan itu harus dicuantahkan dalam POJK yang terbaru, Mbak Susia. Baik, kemudian Pak Zulfikar, tadi kita sudah mendengarkan ya pandangan dari sisi pengamat. Bagaimana nih DPR untuk menjamin bahwa ketika memang jika nanti terrealisasi dinaikkan batas maksimum pinjaman dari 2 miliar ke 10 miliar, sisi perlindungannya seperti apa? Karena kan ada investor yang harus juga dijamin keamanannya dan juga menjamin bahwa pinjaman tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Ya, saya setuju dengan Bung Nailul ya, itu memberikan alternatif pembiayaan, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih cepat begitu ya. Namun perlu diingatkan, ini kan tugas OJK saja sebenarnya kan, dia mengawasi. Yang penting itu lembaga keuangannya itu benar-benar beres gitu ya, mulai dari pemegang sahamnya, pengurusnya, lalu pengelolaannya, ya kan, dananya gitu. Kita kan selama ini banyak melihat tuh pinjol online yang ilegal ya kan. Nah, sementara kerja OJK untuk memberantas itu juga belum tuntas. Pastikan dulu. Itu dulu yang penting kan lembaga keuangannya ini. Yang 100 sekarang ini 112 apa sampai 103 itu bagaimana? Apakah perlu mereka juga memperkuat dirinya dengan konsolidasi kan gitu. Kan sebenarnya kita ini tidak perlu banyak kan lembaga keuangan itu, tapi lembaga keuangan yang ada itu kredibel lah gitu ya. Lalu berikutnya gitu kan, ketika mereka menyalurkan ada syarat, kita setuju. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang produktif itu yang seperti apa gitu kan. Kalau perlu di drive juga lah produktifnya itu yang memang membuat kegiatan ekonomi kita itu makin bangkit gitu ya, makin terarah gitu. Misalnya UMKM yang orientasinya ekspor, UMKM yang substitusi impor gitu. Apalagi gitu. Jangan sampai sebelum berian itu produktif tapi sembarang yang produktif, yang penting menghasilkan. Nah, jangan begitu. Kan perlu di drive juga ini kan. Menurut saya gitu, Soza. Baik, lantas Mas Nailul, dari apa yang disampaikan oleh OJK, di sini saya mencatat bahwa salah satu syaratnya adalah untuk bisa mendapatkan pinjaman maksimal 10 miliar tersebut, rasio one prestasi di atas 90 hari itu maksimal di angka 5%, kemudian tidak sedang terkena sanksi pembekuan kegiatan usaha baik sebagian ataupun seluruhnya. Apakah dua syarat ini sudah cukup untuk menjamin keamanan ketika nanti batas maksimum dinaikkan, atau justru ada harus syarat-syarat lain? Ya. Tentu ya syarat itu perlu dipertimbangkan Mbak ya, bahwa memang kalau kita untuk TWP 90-nya gitu ya, tingkat prestasi 90-nya itu di bawah 5% itu kan sebenarnya kan keharusan gitu ya. Jadi memang bagi orang yang ataupun bagi fintech P2P lending yang dia menyalurkan pembiayaan itu kalau bisa bukan hanya untuk yang bisa menyalurkan 10 miliar gitu kan, tapi semua fintech P2P lending harus memenuhi syarat tersebut gitu kan. Maka memang itu mungkin bisa dibedakan lagi ya. Terus kemudian kalau bisa saya saran sih sebenarnya bukan 5%, tapi dia ada di 4%. Jadi membeda untuk yang dia bisa menyalurkan ke 10 miliar dan dia hanya batasnya 2 miliar. Jadi memang kita harus dibedakan. Dan kedua memang kalau bisa saya bilang ditambahkan lagi persyaratan yang saya bilang sih sebenarnya lebih kepada seperti perbankan ya. Ketika mengatur perbankan itu kan KBN itu kan dibedakan dari sisi rasio modalnya juga gitu kan, bahwa yang bisa menyalurkan fintech P2P ini dia harus bermodalkan minimal berapa miliar gitu.
Dan ini yang saya rasa ketika dia pun pindah P2P lending itu dia mempertemukan antara lender sama borrower yang membutuhkan angka di 5 miliar dan sebagainya, itu secara model fintech P2P lending itu sendiri itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Jadi bukan hanya di sisi TWP-nya tapi dari sisi model yang dikelola ataupun yang dimiliki oleh fintech P2P lending, sehingga persis sama seperti bank gitu kan. Kalau bank itu kan dia boleh menyalurkan ke sektor mana, dan itu juga dilihat dari sisi permodalan intinya seperti apa gitu kan. Terus kemudian yang saya sampaikan juga, yang sudah saya sampaikan adalah mengenai opsi untuk pemberlakuan asuransi kredit yang diberikan kepada usaha yang dia misalkan dia 10 miliar gitu kan, 10 miliar atau di atas 5 miliar gitu, itu mungkin diwajibkan untuk asuransi kredit dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya kita dorong bahwa perlindungan bagi lender, perlindungan bagi borrower itu juga harus diterapkan secara seimbang. Nah saya melihat bahwa ketika itu sampai 10 miliar, yang paling penting adalah bagaimana kita melindungi uang lender ini, uang investor ini, sehingga mereka bisa mengembalikan atau borrower bisa mengembalikan secara tepat waktu. Jadi tidak merugikan tentunya ya. Baik, kita harapkan memang rencana OJK ini dapat membawa manfaat ya, bukan mudorot terkait dengan bagaimana agar dana ini dapat mengalir terdistribusi dengan baik sehingga jadi beroutput, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.